Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kali ini berjumpa lagi bersama saya Setiawati. Kita kali ini akan belajar mengenai pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3 mengenai pertumbuhan hewan. Hewan sama seperti manusia dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan dan menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat, mengidentifikasi dan menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar, menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil 1000 dengan benar, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Pertumbuhan hewan. Anak-anak ibu semua, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Nah, ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Lalu, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan serta faktor yang mempengaruhinya berikut ini. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak ibu, itu adalah ciri-ciri dari ayam. Kemudian bagaimana cara berkembang biak ayam, yakni dengan cara bertelur. Kemudian ayam mengalami pertumbuhan, yakni dengan bertambahnya ukuran tubuh ayam. Hal yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangbiakan ayam, yakni dengan proses pemberian makan dan minum kepada ayam. Kita simak berikut ini. Selanjutnya, anak-anak ibu, mari kita lihat simulasi berikut ini. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis dalam kalimat matematikanya, 3 ekor domba putih ditambah 3 ekor domba hitam sama dengan 6. Dalam perkalian, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita lihat bersama-sama, di sini ada 3 ekor domba berwarna putih, kita tuliskan dengan 3. 3 ekor domba hitam kita tulis juga dengan 3. Jadi, didapat kalimat matematikanya, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan kita ubah dalam bentuk perkalian. Di sini angka 3-nya ada 2 kali. Jadi kita tulis 2 kali 3 sama dengan 6. Kita lihat contoh berikutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut dengan perkalian. Atau perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Kita lihat contoh berikutnya. 3 ekor, 4 ekor anak ayam. Kemudian di bawahnya ada lagi 4 ekor anak ayam. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Karena 4-nya ada 2 kali, jadi kita tulis dalam bentuk perkalian 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, semakin jelas bukan bahwa penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut dengan perkalian. Kita lihat dalam permasalahan sehari-hari. Kita simak kisah Udin berikut ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin ada 2, ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari,
telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Mari kita simak berikut ini. Nah, ini tadi anak ayam Udin yang disimpan dalam 2 kandang yang berbeda. Masing-masing isinya ada 10 ekor anak ayam. Nah, pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin seluruhnya? Kita lihat, dalam 1 kandang berisi 10 anak ayam, ditambah 1 kandang lagi berisi 10 ekor anak ayam. Jadi, jumlah keseluruhan anak ayam Udin adalah 20 ekor. Jika kita tulis dalam bentuk perkalian, karena 10-nya ada 2 kali, jadi kita tulis 2 kali 10 sama dengan 20. Selanjutnya, contoh berikutnya. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, maka dapat kita lihat 12 ekor anak ayam ditambah 12 ekor anak ayam ditambah 12 ekor anak ayam sama dengan 36 ekor anak ayam. Dapat kita tuliskan seperti ini. 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Apabila ditulis dalam perkalian, karena 12-nya ada 3 kali, 1, 2, 3, maka kita tulis 3 kali 12 sama dengan 36. Ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut dengan hasil yang sama nanti. Caranya adalah, yang pertama, kita buat nilai tempat dari 12 ini atau dalam bentuk panjangnya. Jadi 12 ini nilai tempatnya kita buat sama dengan terlebih dahulu. 1 nilai tempatnya adalah 10. 2 nilai tempatnya adalah 2, yaitu ini puluhan dan ini satuan. 1 puluhan nilainya 10 dan 2 satuan nilainya 2. Jadi 12 sama dengan 10 ditambah 2. Langkah berikutnya kita kalikan masing-masing bilangan, yakni bilangan 10 dan 2 dengan angka 3, lalu kemudian kita jumlahkan hasilnya. Dari mana angka 3 ini? Angka 3 karena ada 3 kandang, ya, jadi atau ada 3 kali angka 12-nya. Makanya kita kalikan dengan angka 3. Jadi dapat kita tuliskan 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 10 ini ya. Kemudian 3 dikali 2, 2-nya dari sini, sama dengan 6. Nah, kita perlu menuliskan ini dengan tepat, sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. 0 ditambah 6 adalah 6, dan 3 adalah 3. Karena ini tidak ada yang dijumlahkan, jadi kita tinggal turunkan 3. Jadi, 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36, atau 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, sama dengan ini hasilnya juga 36. Berikutnya, dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, pertukarannya adalah 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 2-nya 3 kali ya nak ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, karena sama-sama memiliki hasil yang sama, jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Kita lihat contoh lainnya. 5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, jadi 4-nya ada 5 kali sama dengan 20. Kemudian, pertukaran berikutnya, 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Karena 4-nya ada, 5-nya ada 4 kali. Jadi, 5 dikali 4 sama dengan 4 kali 5, yakni hasilnya sama-sama 20. Jadi, dalam perkalian, itu ada sifat pertukaran yang hasilnya sama. Contohnya tadi 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu juga dengan 3 kali 2 juga sama dengan 6. Kemudian
kita mempelajari perkalian bersusun panjang. Contoh, mari kita selesaikan perkalian 2 dikali 210 adalah. Nah, kita ketahui bahwa sifat pertukaran perkalian 2 kali 210 sama dengan 210 dikali 2. Nah, jika kita ubah dalam bentuk panjang, 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Nah, jadi 210 adalah 200 ditambah 10 ditambah 0. Kemudian, mari kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Karena, dari mana angka 2? Karena ada 2 kali 210-nya. Nah, jadi kita kalikan, bilangan ini kita kalikan dengan angka 2. Jadi didapat 2 dikali 200, dari sini ya, sama dengan 400. Kemudian 2 dikali 10, 10-nya dari sini, sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita tinggal menjumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 4 kita tinggal turunkan dan kita tuliskan 4. Nah, anak-anak ibu, dalam menuliskan perkalian bersusun panjang, anak-anak ibu harus mengetahui nilai tempat. Ya, jadi nilai tempat 2 ini memiliki nilai tempat 200, 1 memiliki nilai tempat 10, dan 0 memiliki nilai tempat 0 atau satuan. Ya, jadi ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, anak-anak ibu, dalam menjumlahkan, kita harus menuliskan dengan urutan yang benar. Satuan kita letakkan di tempat satuan, puluhan di puluhan, dan ratusan pada tempat ratusan. Begitu juga dengan hasil dari penjumlahan berikutnya. Baik, semoga sudah dimengerti. Kita lanjutkan dengan berikut ini. Perkalian bersusun pendek. Contoh, sama seperti yang tadi, 2 dikali 210 sama dengan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan angka 2 dengan 0. 2 dikali 0 adalah 0. Kita tulis di bawahnya 0. Langkah berikutnya, kita kalikan 2 dengan 1. 2 dikali 1 adalah 2. Kita tulis di sini. Kemudian langkah yang terakhir, kita kalikan 2 dengan 2. 2 dikali 2 adalah 4. Kita tuliskan di sini. Jadi, hasil perkalian dari 2 kali 210 adalah 420. Selanjutnya, mari kita berlatih. Latihan yang pertama, anak-anak ibu perhatikan gambar ini dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutkan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam yang terdapat pada gambar ini. Kemudian, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar ini. Dan terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Kita lanjut dengan latihan berikutnya. Isilah titik-titik di bawah ini dan kerjakan sesuai contoh pada materi yang sudah kita terangkan tadi. Nah, anak-anak ibu tinggal mengisi titik-titik di sini. Nah, di sini yang anak-anak ibu perhatikan, di sini ada 4 kandang, masing-masing berisi 15 ekor ayam dan jumlahnya adalah 60. Maka ditulis dalam kalimat perkaliannya, 4 dikali 15 sama dengan berapa? Nah, kemudian untuk yang di sini, anak-anak ibu tinggal membuat bentuk panjangnya atau membuat sesuai nilai tempatnya. Berarti ini adalah 15 sama dengan, di sini 1 ada nilainya 10 dan 5 nilainya satuan. Nah, silahkan diisi dengan yang sesuai. Nah, kemudian karena di sini ada 4 kandang, jadi masing-masing nilai di sini kita kalikan dengan 4. Nah, kita kalikan dengan di sini tadi sama seperti contoh sebelumnya. Dan kemudian setelah dapat hasilnya, lalu dijumlahkan. Oke, kita lanjut dengan latihan berikutnya. Mari selesaikan perkalian berikut ini dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek sesuai dengan soal di bawah
ini. Nah, yang pertama 110 dikali 4. Anak-anak ibu perlu mengalihkannya dengan cara bersusun panjang seperti yang ini. Nah, lakukan seperti ini. Nah, kemudian 330 dikali 3. Untuk yang ini lakukan dengan cara perkalian bersusun pendek seperti berikut ini. Nah, lakukan cara bersusun pendek seperti ini. Dan soal yang ketiga, 220 dikali 4, lakukan dengan cara perkalian bersusun pendek seperti pada soal kedua. Terakhir, anak-anak ibu cobalah membuat gambar hias bermotif hewan seperti contoh di bawah ini. Anak-anak ibu buatlah di dalam buku gambar dan mulailah langkah-langkahnya dari langkah nomor 1 ini. Pertama, anak-anak ibu membuat bulatan, kemudian dilanjutkan dengan membuat bagian leher, ditambah dengan bagian kepala, kemudian ditambah dengan sayapnya dan kaki, lalu memberi mata, bagian hidung dan mulut, dan kemudian anak-anak ibu mewarnainya. Selamat bekerja anak ibu, selamat belajar, semoga berhasil semuanya. Jika ada pertanyaan silakan hubungi ibu seperti biasa. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat anak-anak ibu, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga serta mencuci tangan, hindari kerumunan dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.